Suara halo, eee, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Eee, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Eee, Semoga teman-teman ada saya mau ucapkan teman-teman yang isolasi mandiri dan teman-teman yang sedang melakukan segala dari rumah, eee, tentunya itu sangat jenuh ya teman-teman. Saya pun merasakan hal yang sama. Jenuh, bosan, melakukan segala aktivitas yang terbatas dari rumah. Tapi tenang saja teman-teman, karena pembatasan ini, oleh sebab itu PKBI menyelenggarakan sebuah hiburan, eee, yang akan hiburan art performance from home yang disupport oleh teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga, Universitas Respati Yogyakarta, Sorinji Kempo, dan dari Milenial Dangdut, dan juga teman-teman dari Ponorogo, dan tentu masih banyak lagi. Oh iya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lola Gema, panggil saja saya Gema. Saya yang akan memandu jalannya acara ini teman-teman. Adanya art performance from home dalam menghadapi situasi-situasi, dalam menjalani situasi yang serba terbatas ini, yang mungkin teman-teman sedang mengalami isolasi mandiri, lalu sedang melakukan aktivitas segalanya dari rumah. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan adanya art performance from home diselenggarakan ini. Dan juga teman-teman, PKBI tidak hanya melakukan menghibur teman-teman dengan art performance from home ini, tapi teman-teman dari PKBI juga menyediakan ruang konsultasi online yang disebut Kanca Sambat. Kanca Sambat, maaf kalau dialek saya agak ke timur-timur sedikit. Ya, Kanca Sambat yang hadir untuk melayani keluhan dari teman-teman. Mungkin teman-teman mau curhat, teman-teman mau berbagi cerita dengan cerita teman-teman yang mungkin ini masih mengganjal untuk teman-teman. Teman-teman bisa berbagi dengan volunteer dari PKBI. Layanan Kanca Sambat ini dibuka setiap hari untuk teman-teman dari jam 8 sampai jam 9 pagi, lalu dilanjutkan di jam 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya keluhan atau itu, teman-teman bisa langsung hubungi di nomor yang tersedia. Dan juga maaf. Baik, mungkin saya sudah berbicara kurang lebih tentang perkenalan, tentang bagaimana art performance ini berjalan untuk menghibur teman-teman. Rupanya ada beberapa hal yang kita tampilkan pada sore hari yang baik ini. Ada cerpen, cerita pendek yang karya sendiri, yang ditulis sendiri, yang diciptakan sendiri, lalu isi yang akan dibacakan, lalu ada nyanyi, lalu ada akustik yang akan menghibur teman-teman pada sore hari ini. Kita langsung saja ya, saya juga sepertinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan hiburan dari teman-teman, untuk menghibur kami pada sore hari ini.
menghibur teman-teman yang sedang isolasi di rumah, yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas dari rumah, seperti itu. Kita langsung saja ya ke menginjak ke acara berikutnya, kepada performance pertama. Akan membaca cerita pendek karya pribadi, karya sendiri. Mungkin sebelum Masnya membacakan ceritanya, Masnya bisa memperkenalkan diri, sebutkan namanya aja, Mas. Lalu silahkan Masnya membacakan cerita pendek. Kepada Masnya kami persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak Laula. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun sedang work from home? Semoga teman-teman di rumah dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Gil Ragil, itu nama pena saya. Saya pada saat karya saya sendiri yang saya tulis di tahun lalu, di tahun 2020, saat pandemi mulai menyerang Indonesia. Silakan pasang posisi yang enak, yang nyaman, kemudian dengarkan dengan tenang. Dan inilah Air Mata Bulan. Siang itu hujan turun perlahan, sangat perlahan. Seperti saat kamu mengaduk secangkir kopi dengan sebongkah kecil gula batu sebagai pemanisnya. Dibawa dengan sepiring singkong rebus yang ditaburi garam sedikit saja, agar menambahkan rasa. Gigitan pertama mulutku berdansa. Merat-merot, kepanasan tak sabaran. Padahal sudah dibilang masih panas, tapi tetap ngeyel. Mau gimana lagi? Paling nikmat memburu panas di tengah hawa dingin yang harus diobati dengan cemilan sejenis. Berhubung pisangnya juga belum matang, maka kuanjurkan untuk merebus singkong yang sudah 2 hari bingung akan diolah menjadi penganan apa. Pelan-pelan sedikit, toh, Pak. Iya, ini sudah pelan. Habis keburu dingin nanti. Alah, emang kamu yang nggak sabaran kok. Padahal tadi juga sudah habis mie ayam semangkok. Namanya juga orang kelaparan, toh, Bu. Ya, tapi jangan langsung dimplok gitu. Orang baru dibilang masih panas kok yang ngeyel. Iya. Maafin loh. Tambah keriputnya lo nanti. Memang sudah keriput kok. Sudah nenek-nenek. Seketika aku teringat cucu kami yang tidur setelah bermain pemerna yang berwarna kuning. Tadi Pius cuma nyemil kerupuk bagong tadi. Seneng banget anak ini sama kerupuk. Pak, anak lain sukanya jajan permen atau pentol. Cucu kita cemilannya kok ya kerupuk. Malah irit toh. Tawaku pelan sambil membenarkan selimut yang dipakai Bill. Berulang kali merosot karena ulahnya sendiri. Bagaimana dengan Rina? Sudah bisa masuk hari ini?
Obrolan kami berubah haluan pada Ibu Pil yang baru saja dapat panggilan dari kantor barunya setelah 3 bulan di rumah saja karena pandemi. Sedih melihat anak bungsunya yang cukup kacau pikirannya karena tidak ada penghasilan sama sekali untuk mencukupi kebutuhan gizi Pil. Apalagi nantunya Rahman belum bisa pulang dari kawan. Recording in progress. Kalau pulang bisa karantina hingga berminggu-minggu dan kesempatan untuk kembali ke ibu kota kecil sekali jika tanpa ada surat keterangan sehat. Tadi pamitnya ke rumah temannya buat pinjam Android, katanya ada wawancara melalui video call. Tahu sendiri gawainya rusak pada bagian kamera gara-gara ia kasih pinjam Pil. Oh alah, no toh. Malah enak, ngirit ongkos, lumayan 20.000 belum makan di jalan dan lain-lain. Ya, syukuri saja, Pak. Di balik ujian pasti ada hikmahnya. Jawab istriku sambil mengangkat cangkir yang baru saja kosong. Mau nambah lagi enggak? Enggak perlu, Bu. Malah enggak bisa tidur nanti malam. Senja mulai larut di ujung siang. Tapi Rina belum juga pulang. Bila rewel walau telah dimandikan. Katanya minta jalan-jalan lihat bulan sama Bunda. Pakai jari sambil menepuk-nepuk pantatnya. Harapannya Bil capek dan tertidur hingga melupakan keinginannya. Hari ini malam pertengahan, bulan purnama nampak besar dan membulat dari ujung timur. Walau tertutup daunan pohon kelapa. Sekarang malam Jumat apa toh, Bu? Lagi kayak Oh iya, benar lagi. Pantes Bil rewel. Sambil menyenandungkan tembang anak lawas, lalu mengelus-elus rambut Bil. Tapi Bil masih saja rewel. Orang Jawa zaman dahulu punya kepercayaan turun-temurun dari leluhur bahwa jika anak kecil yang rewel pada malam hari karena bertepatan dengan weton atau hari lahir, namun bisa juga menjadi pertanda bahwa ia merasakan apa yang dialami oleh orang tuanya. Kenapa Tole? Kamu kok rewel saja? Ibu mana Uti? Mau lihat bulan. Rengek Bil sambil menampakkan wajah imut dan memelasnya. Dibawanya Bil keluar sambil melihat bulan. Coba lihat bulan itu, besar ya nak? Walau Bil merupakan cucuan laki-laki satu-satunya, Darsih tetap memanggil Bil sebutan nak. Kegiatan Rina memang tak jauh-jauh dari aksi sosial. Seperti membuka kursus gratis untuk anak-anak sekitar rumahnya selama pandemi. Agar mereka tidak kebanyakan gawai yang kini sudah meracuni pola pikir generasi milenial. Niat baik Rina yang ikhlas mendapat persetujuan ibunya yang terkenal tegas dan disiplin. Dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena lebih dekat dengan ibunya, hal itu yang membuat Rina mampu melanjutkan sekolah lebih tinggi dari kakak-kakaknya tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun alias gratis karena mendapatkan beasiswa penuh hingga tamat. Ya,
Rina melanjutkan bekerja di sebuah agen wisata ternama di kota Jogja. Sebenarnya hal itu sudah ia lakoni semenjak semester akhir untuk mengisi waktu luang serta membantu perekonomian keluarga. Darsi memang tidak salah dalam mendidik anak. Ia membebaskan kehendak anak-anaknya tanpa syarat. Sama jawab dengan pilihannya serta disiplin dalam menunaikan tanggung jawabnya. Menurut Darsi, kedua hal tersebut merupakan poin sakral dalam menjalani lika-liku kehidupan di zaman yang sudah semakin canggih ini. Rina merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Saudaranya yang sudah berumah tangga menetap di daerah perkebunan kelapa sawit di Sumatera sana. Ia memilih menjaga orang tuanya sambil melakukan apa yang bisa ia lakukan, termasuk menjadi seorang pemandu wisata. Namun akibat pandemi ini, semua job dan seluruh sektor pariwisata lumpuh total. Bahkan bandara mulai ditutup demi mengurangi dan Rin selamat juga tidak bisa mudik untuk merayakan hari raya sekaligus ulang tahun Bil di rumah mertua. Akhirnya, Rina mencoba berinisiatif untuk melamar di sebuah rumah sakit. Kebetulan teman yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Jogja sedang membutuhkan seorang petugas. Banyak yang dimutasi ke ibu kota karena dari sanalah pandemi ini bermula. Tiba-tiba listrik padam. Gelapnya menyelimuti seluruh sudut rumah. Bahkan saking gelapnya, aku jadi teringat dulu saat Rina Darsi masih menjadi buruh di negeri seberang. Lebih terang mana antara dengan bintang? Rina terlihat bermain dengan sebuah lilin yang kian habis dimakan waktu. Malam menjadi semakin syahdu karena rintik hujan telah mengelilingi mereka sejak maghrib. Bayangannya menyerupai rusa ketika jari tengahnya dikatupkan bersama jempol dan jari yang lain dibiarkan tegak berdiri. Atau menyerupai kelinci dengan hanya menggunakan tangan satunya membentuk bilangan 2. Percakapan lain bulan lah Pak, jawab Rina yang masih asik memainkan jemarinya. Masih dengan memanfaatkan terang lilin sehingga bayangannya nampak begitu besar tembok. Kok bisa? Kalau purnama hilang bagaimana? Ku kembalikan lagi pertanyaannya, membuat alisnya menyatu dan menghentikan drama jemarinya sesaat. Tapi kan bisa hari esoknya, bulannya masih ada, walau berbentuk sabit kan? Jawaban dari anak bungsunya hanya membuatnya tersenyum. Kata-katanya kadang menyiratkan sesuatu. Masih ada hari esok adalah kalimat penuh dengan pengharapan, walaupun ia sadar jawabannya tidak nyambung karena bulan tidak menciptakan cahayanya sendiri, melainkan ada karena pantulan dari matahari. Kalau Bapak pasti pilih bintang ya? Sama kok dengan jawabanmu. Karena cahaya bulan menyimpan banyak kerinduan. Kenapa bisa begitu, Pak? Zaman dulu di kampung Bapak belum ada listrik, belum ada televisi. Kalau bermainnya di luar sana sama teman-teman, main apa Pak? Main kupak sodor, main egrang,
sambil bernyanyi saat terang bulan. Kini mata Sayu Darsih menatap yakin ke arah bulan. Angannya jauh menerawang anak-anaknya yang kini ada di perantauan. Jauh ikan keharmonisan yang dulu pernah lengkap dan belum secanggung ini. Bill terlihat sudah mulai tenang dan mengantuk dalam dekapan Darcy. Begitu maksimal dibandingkan dengan saudara-saudaranya, terutama dalam mengurus Darcy dan aku. Ingatanku yang jauh menerawang sepertinya tidak akan lengkap jika yang sudah dikenang ada di depan mata. Rina pulang, namun dengan sedikit terburu dengan mimik yang tertahan. Nanti dulu ya Pak, Bu. Rina mau ke kamar mandi dulu. Wajahnya hanya terlihat samar karena ia menunduk dan berjalan sedikit tergesa. Jadi kami berdua yang ada di luar rumah segera mengikutinya dan masuk ke dalam rumah. Aku dan Darcy paham, ini semua sudah menjadi diterapkan di seluruh dunia demi keselamatan kami semua. Kami tidak mau menanggung dan dikarantina sampai dipasang selang infus dan ditemani tabung oksigen seperti berita yang disiarkan di televisi akhir-akhir ini. Begitu Rina selesai dari kamar mandi, dan biar lampu menyala kembali. Bagai berganti keadegan baru, namun kami mendapati mata Rina sembab. Terkejut? Jelas. Kenapa, Nduk? Kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Ceritakan pelan-pelan. Sambil nyebut, sambung Darcy yang telah meletakkan Bill ke tempat tidurnya. Cukup lama kami menunggu sebab yang membuatnya meneteskan air mata. Beberapa perakiraan mulai bermunculan. Mulai dari berita dari saudaranya atau tentang haru bahagianya saat ia menerima hasil wawancara yang baru saja ia lakukan. Entahlah, kami berdua tidak mau menduga terlalu jauh. Yang jelas, rasa sensitif anak perempuan kami satu-satunya merupakan pertanda yang harus disiapkan secara mental. Karena banyak kejutan di balik air mata bulan. Ya, Rina yang bernama lengkap Rina Purnama Asri adalah nama yang diucapkan ketika mengantar Darcy ke bidan untuk terakhir kalinya. Malam itu begitu terang, dan ia lahir dengan tangis yang begitu keras. Sampai-sampai semua orang yang ada di klinik bersalin heran dan membicarakannya. Wah, anaknya perempuan ya Pak, nangisnya keras sekali. Semoga kelak menjadi anak yang sukses dan berbakti ya. Ujar salah satu pasien yang ikut merasakan bangga akan kelahiran Rina. Aku hanya mengaminkan sambil meringis kecut, mengingat sakitnya Darcy sudah 3 kali melahirkan dengan normal. Tadi setelah melakukan wawancara jarak jauh, Rina sengaja untuk menelpon Mas Rahman hanya ingin tahu bagaimana kondisinya. Dia sehat, Nduk? Tanya Darcy tergesa. Sehat, Bu. Syukurlah. Hampir mau bernafas lega, namun Rina belum selesai berbicara. Tapi tadi Mas Rahman sedang tidak di rumah. Jawab Rina sambil mengambil nafas pendek. Mas Rahman di rumah sakit, Bu. Sudah 3 hari ia dikarantina. Katanya ada gejala pneumonia. Tangisnya pecah. Seumur-umur, walau Rina anak yang paling peka dari semua wanita yang pernah memiliki, selain Darcy dan ibu, ia akan sangat terpukul ketika mendengar orang yang dicintainya sakit sampai dirawat.
Entah mengapa dulu ia memilih Rahman. Cintanya ia temukan di pelataran keraton Ratu Boko. Saat itu ia hendak mengambil topinya yang terbang terbawa angin dan diambilkan oleh seorang petugas kebersihan yang sekarang menjadi suaminya. Rahman cenderung tidak mengindahkan segala peraturan dan bertingkah sesuai dengan kebebasannya. Berlainan sekali dengan tipikal keluarga kami yang sangat disiplin. Ia sosok yang sangat keras kepala, termasuk menjadi perokok berat, akhirnya kini positif COVID-19 dengan gejala pneumonia. Doakan saja agar semua baik-baik saja. Bapak ingin bilang, jangan bersedih lagi. Masih ada bintang yang menaruh terangnya untuk kita, kan? Bagaimana, Bu? Apakah warga sekitar mau menerima jenazahnya? Perempuan itu belum berhenti melamun karena syok. Ketika hendak menaruh pil ke tempat tidurnya, kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai petugas medis. Menanyakan alamat rumah dengan nomor rumah yang sesuai dengan rumah Rina. Malam semakin dingin saat melihat sebuah mobil terparkir di samping rumah bersama rombongan warga yang juga penasaran dari kejauhan. Lalu dari dalam ambulans, beberapa petugas medis keluar dengan pakaian mirip seperti seorang penjinak bom. Bom yang akan meledakkan seluruh ruang rindu. Sejak 2 bulan lalu menerima kabar kurang menyenangkan dari Rahman. Berita pilu yang sebenarnya tidak ia inginkan. Ia coba tutup rapat dengan doa yang tulus, agar virus ini tidak sampai merenggut orang-orang yang ia sayangi. Rina hampir pingsan dibuatnya. Betapa tidak, ia sudah senam jantung melihat mereka berjalan menuju rumahnya. Kemudian memanggilku dan Darsi yang baru saja larut dalam mimpi. Kami yang kaget terbangun lalu bergegas keluar menghampirinya. Pak, Bu, kemari cepat. Sambil sesenggukan dan menangis jadi-jadinya. Ada apa tuh, Bu? Nyebut, Bu, nyebut. Di antara kerumunan itu, ada satu sosok berbaju serba hitam menghampiri kami. Petugas tadi rupanya hendak menanyakan tetangga sebelah rumah kami. Tapi ternyata petugas tersebut salah membaca nomor rumah, kemudian meminta maaf dan berlalu. Sosok hitam itu kian mendekat. Bu, kok itu mirip seperti Rahman? Kataku memastikan sambil menyipitkan mata. Benar, Pak. Itu Mas Rahman. Rina sontak histeris. Sosok itu berlari ke arah kami. Rina yang sudah terlanjur banjir hendak memeluknya. Namun Darsi masih mengingatkannya. Aturan. Rahman menunjukkan tidak henti-hentinya Rina mengucap syukur. Aku kira yang dibawa ambulans tadi kamu loh, Mas. Maafkan aku tidak bisa kembali merantau. Cukup di sini, aku akan bersama Bill, juga Bapak dan Ibu. Bulan kembali menangis. Namun kali ini tangisnya berbeda. Tangis lega karena bisa bertemu dengan sang mentari, yang selalu memberikan hak dan terangnya agar selalu bisa menemani saat malam yang dingin. Kulon Progo, 2 Juni. Begitu teman-teman, kurang lebih cerita pendek yang berjudul Air Mata Bulan.
Oke, baik Mas Ragil, warga Hargorejo. Terima kasih Mbak Lola. Terima kasih Mas Ragil. Ya. Cerita dengan kalimat-kalimat yang sangat manis Mas Ragil yang sudah menghibur kita. Terima kasih. Ragil. Saya sempat khawatir apakah suara saya terdengar jelas di sana? Jelas Mas. Oke. Ya. Ragil. Terima kasih Mas Ragil. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Ragil yang sudah menghibur kita pada sore hari. Kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan dihibur oleh Mbak Fitria dari UIN Sunan Kalijaga. Mbak Fitria akan nyanyi ya Mbak ya. Kepada Mbak Fitria, tempat kami persilakan Mbak Fitria. Oke, suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Fitria Candaningrum, biasa dipanggilnya Mbak Canja dari UIN Sunan Kalijaga. Acara ini bagus banget ya, yang disusun sama PKIB ini. Kita bisa silaturahmi, konsultasi, share informasi, dan masih banyak lagi mungkin. Tapi pada kesempatan kali ini kita semua ada untuk saling menghibur ya. Semangat teman-teman semuanya yang lagi isoman. Nah, oh ya, aku kan kuliah di Jogja nih, tapi udah lama banget. Tapi udah lama banget nggak di Jogja, and jujur kangen banget sih sama suasana kenangan-kenangan di Jogja. Kalau kalian gimana? Ya pasti kangen juga kan. Karena dari manapun kita berasal, Jogja emang jadi tempat pulang yang paling nyaman. Oke deh, langsung aja. Suaraku sih nggak bagus-bagus banget sih, cuma ya oke lah, buat menghibur aja. Langsung aja aku mau nyanyi sesuatu di Jogja. Have fun teman-teman. Hey, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Aku baca lagi pesan di ujung malam. Jalan Jakarta murah kehilangan. Terang lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan aku kan berlari sendiri? Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Kereta
juga boleh nyanyi ya dari situ. Nyanyi bareng. Hey manis, bawa aku jalan kaki saja. Cerita padaku. Ya Jakarta diam kegelapan. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal sampai. Recording in progress. Tentunya kita sudah terhibur lanjut ke acara berikutnya. Hiburan berikutnya ada dari Mas Ferry, dari UIN Sunan Kalijaga ya Mas Ferry yang akan membacakan puisi. Gimana Mas Ferry, udah siap kah? Ya, sudah. Oke, kami persilahkan. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mbak Moderator ya, dan juga kepada teman-teman yang baru menjalani isolasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan tentunya kita harus menjaga kesehatan di kondisi yang seperti ini. Baiklah, kali ini saya akan membacakan dua buah puisi. Yang pertama yaitu puisi dari karya saya sendiri, ya, antologi puisi dalam buku ini. Saya akan membacakan salah satu puisi dari buku saya sendiri. Dan yang kedua akan saya ambilkan dari bukunya Putu Oka Sukanta. Nah, dia seorang penyair senior ya. Oke, langsung saja akan saya bacakan mulai dari puisi saya terlebih dahulu, baru nanti puisi dari Putu Oka Sukanta. Puisi dari saya ini berjudul Renungan. Terjatuh bersama kecanggungan, berdiri di bawah kesunyian. Membakar api menjadi kobaran, tertawa dalam gelapnya pengasingan. Inikah hati seorang pencuri? Inikah raga seorang pendosa? Apa hanya penyesalan yang menyapa? Di mana padang bunga yang didamba? Kemana kilau permata samudra? Siapa? Di mana
mengapa hanya hitam kelabu membuncah cakrawala. Kemudian puisi dari Putu Oka Sukanta yang berjudul Diberinya Aku. Diberinya aku segumpal keberanian mencair di pembuluh darah. Diberinya aku seberkas cahaya memancar di dalam mata. Diberinya aku segelas empedu membalur kilah setiap langkah. Diberinya aku sebungkah batu keremuk jadi dasar jalanan. Diberinya aku cemeti menguatkan otot pangkal lidah. Apalagi yang engkau akan berikan buat menanting harga diri. Baik, itulah dua puisi dari karya saya sendiri dan yang satunya dari Putu Oka Sukanta. Saya di sini cuma membacakan karena diminta oleh panitia untuk membacakannya, jadi saya tidak akan menafsirkan makna dari puisi ini. Baik, seperti itu Mbak. Terima kasih. Mas Ferry sudah menghibur kita sore hari ini dengan puisi karya sendiri dengan karya-karya yang dibacakan oleh Mas Ferry. Terima kasih banyak Mas Ferry. Teman-teman, masih ada lagi tentunya pasti teman-teman sudah bertanya-tanya nih, setelah ini kita harus dihibur oleh apa lagi seperti itu teman-teman. Oke? Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke acara berikutnya yang kami akan dihibur oleh teman kita Mas Ari yang akan menghibur kita untuk akustik pada sore hari ini. Gimana Mas Ari? Sudah siap Mas? Mas Ari? Apa suara saya bisa didengar? Dengar, Mbak. Selamat sore. Kepada Mas Ari. Oh iya, Mas Ari, maaf. Mas Ari, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas Ari. Ya. Semoga dapat menghibur yang sedang isoman.
Selanjutnya adalah pertama dari Millennial Official.
kemudian waton batas teman. Aku sing pernah takon kowe ning terus hati pilihanku sing tuan kira kowe saat kenyataan kau sia-siakan setelahnya hanya kau anggap pantai tapi salahku kira jelas-jelas I don't tapi harus sangat deh oh itu kowe untuk sepele adalah sudah pergi tegak salah kira jelas-jelas harus sampai pilih berjuang aku ikut kowe untuk terakhir lagu Dio Hao ada aku di sini. Iya, jadi sesuatu yang berarti tapi tidak sesaat yang tawa yang baik jangan anggap lemah ku yakin kau pasti bisa lagi jangan anggap kau sendiri kalau dia kita sampai kita belajar lupakan semuanya kau dan saja percuma kawan anakmu kau hebat dunia rasakan banyak orang yang dan sesali ada aku di sini
Lupakan semuanya, tinggalkan saja percuma. Oh, buka matamu, kau hebat dunia ini. Rasakan banyak orang yang peduli. Dan ingatlah, jangan kau sesali pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Ari. Mas Ari dari Youth Forum Gunung Kidul ya Mas ya. Dari milenial, Pak. Milenial official. Mas. Iya. Makasih Ari dengan Makasih kembali. 4 lagu terbaik ya tadi Mas ya. Makasih Mas. Makasih kembali. Tidak terasa ya teman-teman, kurang lebih hampir 1 jam kita dihibur oleh teman-teman para performance pada sore hari yang baik ini teman-teman. Dari teman-teman yang bacakan puisi, yang menyanyikan lagu, dengan suara-suara dan kalimat-kalimat yang menghibur kita pada sore hari ini teman-teman. Kita sudah di penghujung acara, maka kami seluruh pihak penyelenggara menyambut hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Oh ya teman-teman, art performance from home akan hadir di hari Jumat, tentunya dengan hiburan-hiburan yang lebih menarik lagi setiap minggunya. Yang tidak kalah seru juga teman-teman dari hari ini, teman-teman bisa berjumpa lagi di hari Jumat di jam yang sama, di pukul yang sama. Dan juga teman-teman jangan lupa taati protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, teman, kerabat dengan membatasi aktivitas yang berlebihan dan lain-lain. Yang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sehat, jaga selalu kualitas tubuh. Demikian